Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hairul Umam Al-Maududi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 guru kelas MI tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk mahasiswa 1880-172-053. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jembrana, Bali. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi wujud zat dan perubahannya. Berikut ini video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar ya hari ini, Bapak minta berdoa dulu semuanya ya. Ketua kelasnya tolong dipimpin ya temannya berdoa. Ayo semuanya konsentrasi. Sikap doa mau belajar. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini itu bisa dengan mudah kalian terima ya, tidak kesulitan belajarnya ya, dan bermakna bagi kehidupan sehari-hari kalian ya. Makanya berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ya, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat semua? Sehat. Jadi yang sakit ya? Oke, untuk hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada nih semua ya? Ini semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Ya, alhamdulillah. Sehat semua dan semuanya masuk hari ini ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran IPAS kali ini materinya masih tentang zat ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa zat itu ada berapa macam? Oke, zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Oke, masih ingat semua ya. Lanjut, zat yang molekulnya itu agak renggang ya, bentuknya itu menyesuaikan tempatnya. Itu zat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, zat cair. Betul anak-anak? Betul ya. Nah, kalau zat yang tidak terlihat ya oleh mata karena molekulnya sangat renggang sekali, tapi dia ada ya, kalian bisa merasakannya ya. Ada yang tahu? Zat gas. Zat gas, betul?
Oke, betul. Nah, itu adalah wujud dari zat. Ya, jadi kalian harus ingat zat itu sama dengan materi. Ya, jadi materi atau zat itu adalah apapun yang memiliki massa, ya, dan menempati ruangan. Ya, apapun itu yang menempati ruangan dan memiliki massa itu adalah materi atau zat. Ya, hanya wujudnya itu ada yang cair, ada yang padat, ada yang gas. Itu wujud. Lanjut, zat yang molekulnya itu agak renggang ya, bentuknya itu menyesuaikan tempatnya. Itu zat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, zat cair. Betul anak-anak? Betul ya. Nah, kalau zat yang tidak terlihat ya oleh mata karena molekulnya sangat renggang sekali, tapi dia ada ya, kalian bisa merasakannya ya. Ada yang tahu? Zat gas. Betul? Betul. Dan anak, sebelum kita mulai materi pada pagi ini ya, supaya lebih semangat ya mengikuti pelajaran di kelas, ada yang masih ingat tepuk semangat? Oke, Bapak mau lihat, coba tepuk semangat. Alhamdulillah ya, masih semangat semuanya ya. Kalau semangat ini materi bisa dilanjutkan ya. Oke, Bapak mulai ya. Untuk wujud zat tadi kalian sudah menyebutkan ya, diwakilkan teman-teman kalian tadi, ada yang wujudnya padat, ada zat wujudnya cair dan wujudnya gas. Nah, sekarang perubahan daripada zat tersebut ya, wujud zat tersebut bisa mengalami perubahan. Ya, ingat, perubahan wujud zat itu bisa terjadi secara fisik dan bisa terjadi secara kimia. Ya, nanti kita buktikan yang fisik seperti apa, yang kimia seperti apa. Oke, perubahan wujud zat secara fisik ya, ini erat kaitannya dengan energi kalor. Ada yang tahu apa itu energi kalor? Ada yang tahu energi kalor? Oke, sekarang begini, kalau masih belum paham ya, oke, ada yang tahu ini apa? Bapak bawa apa? Es batu. Lihat ini, apa yang terjadi? Mencair. Ketika es batu ini Bapak keluarkan, dia mencair. Tapi kalau Bapak simpan rapat ya di dalam lemari es, dia akan tetap menjadi es. Ya, ini ada kaitannya dengan energi kalor. Oke, kalau masih belum paham ya, energi. Apa itu energi? Energi adalah segala sesuatu yang bisa membuat perubahan, termasuk perubahan fisik dari zat atau wujud dari zat. Ya, nah, energi itu ada banyak jenisnya. Salah satunya energi kalor. Energi kalor adalah energi panas. Ya, kalau ada benda yang panas, itu berarti di dalam benda tersebut ada energi kalornya. Ya, ada yang bantu ibunya masak di sini. Ya, ada. Ketika memasak, ya, ada api, ya, memasak air misalnya ya, ada api, kemudian airnya di wajan. Bagaimana airnya? Mendidih, ya, mendidih berarti menjadi panas. Ya, kalor pada api
itu berpindah ke wajan. Di wajan ada air, masuklah energi kalor tersebut di air sehingga airnya berubah menjadi panas. Oke, energi kalor tidak hanya dari api di kompor itu, ya, di gas, ya, gas LPG, tetapi dari lingkungan juga. Itulah kenapa tadi Bapak mengeluarkan es batu, ya, di luar dari tempatnya, kemudian dia meleleh, ya, menjadi cair. Kenapa? Karena di lingkungan kita ini juga ada energi kalor. Dari mana energi panas di lingkungan ini? Matahari. Nah, bagus, dari matahari, ya, dari sinar matahari. Jadi di sinar matahari itu ada energi kalornya. Itulah yang menyebabkan apa tadi esnya mencair. Dan di sini ada yang sudah bisa mencuci baju sendiri, tidak ditolong orang tuanya. Bagus, nah ini gimana kalau bajunya biar cepat kering itu gimana? Iya, dijemur, terkena energi kalor dari matahari. Bayangkan itu dari air berubah, ya, kering, ya, bajunya ada airnya, basah, kering karena apa? Karena airnya berubah menjadi uap. Berarti ada energi kalor yang masuk seperti itu. Oke, perhatikan gambar di sini. Oke, ini ada perubahan wujud zat, ya, secara wujudnya saja. Berarti ini perubahan secara fisika, ya. Oke, ini ada panah merah. Panah merah ini artinya apa? Ada kalor yang masuk. Panah yang berwarna kuning artinya ada energi kalor yang keluar. Energi kalor masuk, benda jadi panas. Energi kalor keluar, benda jadi dingin. Ya, ada yang pernah sakit demam? Pernah sakit demam? Gimana badanmu kalau demam, rasanya gimana? Panas. Apa yang dilakukan mamanya, ibunya di rumah kalau kamu sakit panas? Diapain? Dikompres. Agar apa? Panas tubuhmu berpindah di kain yang basah. Ya, jangan terlalu panas, suhu tubuh kita berbahaya. Maka orang tua, ibu, bapak di rumah langsung kompres. Ya, seperti itu. Ya, kalau terlalu panas bahaya, ya. Jadi harus diturunkan suhunya, ya, dikompres. Artinya apa? Panas dari tubuhmu berpindah ke lap yang basah. Pernah merasakan ketika dikompres air yang di dalam lap itu gimana jadinya? Panas, ya, berpindah kalornya, ya. Jadi kalor keluar itu menjadi dingin bendanya, kalor masuk bendanya menjadi panas. Itulah kenapa, ya, ini ada gambar air, ya. Ketika dia diberikan energi kalor, ya, warna merah ini, ya, dia menjadi gas, ya. Dari cair, air yang cair menjadi gas. Ada yang tahu apa namanya? Dia apa perubahan dari cair menjadi gas? Menguap, betul, ya? Betul, ya? Betul, ya, karena ada kalor masuk. Nah, sekarang setelah jadi uap, ya, uap, ya, naik ke angkasa, ya, kemudian pada malam hari, ya, malam hari ada cahaya matahari enggak? Berarti tidak ada kalor, ya, tidak ada kalor berarti apa? Uap, betul, sejuk, ya, sejuk. Uap yang tadi itu hangat, ya, kalornya hilang, tidak ada sinar matahari, menjadi sejuk, menjadi dingin. Awalnya air jadi uap, kemudian kalornya hilang, uapnya jadi apa lagi? Balik lagi jadi cair. Dari uap menjadi cair balik, itu namanya apa? Ada yang tahu? Ayo, yang di daun-daun itu, ya, daun pagi hari kita pegang basah. Betul, mengembun. Oke, tepuk tangan buat temennya nih, udah jawab, ya. Oke, mengembun. Seperti itu, ya, paham, ya. Jadi perubahan wujud zat secara fisika itu ada kaitannya dengan energi kalor. Oke,
perubahan wujud zat secara fisika itu bisa kembali ke bentuk semula. Ya, air masukkan kulkas jadi es kamu bawa keluar ya, gelas es itu keluar, ada kalor masuk, balik lagi jadi cair. Kamu masukkan lagi ke dalam kulkas, balik lagi padat jadi es. Itu bisa kembali kalau perubahan fisika. Ya, nanti kita akan pelajari perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud semula. Ya, nanti kita pelajari. Ya. Nah, Bapak tanya lagi. Ya, tadi kan uapnya itu berubah jadi cair, namanya mengembun. Nah, ada ya benda padat ya. Ada yang tahu ini benda apa? Ini agar lemari kalian menjadi wangi. Pewangi. Ya, pewangi ini apa namanya? Ya, kapur, betul. Kapur apa namanya? Kapur bagus, betul. Ini kalau disimpan di lemari kalian ya, lama-lama dia mengecil dan menghilang. Awalnya dia padat nih, agak lembek ya. Nah, ada yang tahu perubahan dari padat menjadi gas, menjadi uap? Ada yang tahu menjadi gas? Apa namanya? Bagus, menyublim ya. Nanti ya, dari gas tersebut, karena ini perubahan fisika ya, berarti ini kapur barusnya ini tiap hari kena energi kalor ya, panas, dia menguap jadi gas. Nah, dari gas ini bisa balik menjadi padat. Bisa nggak? Bisa, karena perubahan fisika. Ada yang tahu dari gas bisa balik jadi padat? Ada yang tahu namanya perubahannya? Siapa tadi yang jawab? Bagus. Nih, siapa namanya? Albi jawab mengkristal, betul? Kita nanti coba ya membuat kristal. Ya, bisa Pak? Bisa. Nanti ada caranya. Ya, caranya adalah mendinginkan uap. Ya, uap yang didinginkan akan kembali menjadi padat. Itulah yang disebut dengan kristal. Nah, nanti kita akan coba ya. Udah tahu semua nih, udah pinter-pinternya anaknya Pak Umar. Menguap, mengembun, menyublim, sudah mengkristal ya. Ya, kalor juga sudah. Kalau sudah ya, kita akan coba melakukan praktik ya. Ini kayaknya sudah sabaran nih ya. Dari tadi sudah ingin melihat, membuktikan betul ya. Begitulah sains, begitulah IPAS, harus dibuktikan. Tidak hanya ada materi kita hafal, kita pelajari tidak, tapi juga harus diamati dan dibuktikan. Ya, itu juga ya, setiap ada permasalahan di sekitar kalian harus diamati, dicari tahu dan dibuktikan. Ya, seperti itu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai praktikum ya, Bapak akan membagikan LKPD ya. Silakan dikerjakan ke kelompoknya ya. Nanti Bapak akan mempraktekkan di depan. Ketika Bapak mempraktekkan, kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan, kalian catat hal-hal penting yang ada di tabel ini ya, sesuai dengan apa yang Bapak praktekkan ya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, silakan didiskusikan ya, kerjasama ya, karena bagus atau tidak hasil itu tergantung kerjasama dalam kelompok ya. Belajar bekerjasama dan belajar bertanggung jawab. Silakan. Selanjutnya anak-anak, kita akan mencoba mempraktikkan perubahan wujud zat secara kimia ya. Ini ada Pak punya saudara gue ya, yang bantu ibunya, mamanya memasak, biasanya tahu ini ya, saudara gue. Saudara gue
Ini kita akan coba campurkan dengan asam cuka. Ya, soda kue ini ya, Bapak masukkan ke botol. Apa wujudnya? Padat, ya padat. Kemudian ini asam cuka. Wujudnya apa? Cair. Ya, kita coba kita campurkan. Ya, awalnya padat, ya, soda kue dicampurkan dengan asam cuka yang wujudnya cair. Apakah yang akan terjadi? Ya, kita coba. Terbentuk gas ya antara campuran soda kue dengan asam cuka. Ya, kita coba yang kedua. Kita coba ya, ini baking soda ya, yang sudah di dalam botol, wujudnya padat. Kita campurkan dengan cuka yang wujudnya cair. Kita perhatikan ya, wujudnya apa yang akan terjadi ketika bahan-bahan ini dicampurkan. Ya, jadi gas ya. Oke, ini namanya perubahan zat secara kimia. Ya, awalnya padat bertemu cair jadi gas. Ada zat baru di sini. Ya, zat pertama itu baking soda ya, wujudnya padat. Zat kedua yang mencampur itu cuka, wujudnya cair, ternyata terbentuk gas. Ya, ini apakah gas yang terbentuk ini bisa balik lagi jadi padat, jadi baking soda, atau balik lagi jadi cuka yang cair? Tidak bisa. Inilah yang disebut dengan perubahan zat secara kimia. Tidak bisa kembali ke wujud semula. Ya. Oke, mau pegang? Ya, secara fisika wujud zat itu bisa berubah-ubah karena dipengaruhi oleh adanya energi kalor. Sekarang Bapak tanya, ini Bapak bawa benda, apa namanya ini? Es batu. Oke, es batu ini bagaimana teksturnya? Padat. Ya, padat. Berarti dia termasuk zat padat. Sebelumnya ada yang tahu es batu ini awalnya berasal dari apa? Air. Oke, air. Air itu wujudnya apa? Zat cair. Air. Nah, es batu, air menjadi es batu itu karena mengalami penurunan suhu. Kenapa mengalami penurunan suhu? Karena kalor yang ada pada air tersebut terlepas ke lingkungan sehingga air tersebut mengalami penurunan suhu dan bentuknya seperti ini, membeku. Ya, ini suhunya rendah. Suhu rendah itu dingin. Ya, karena apa? Kalornya terlepas. Kalau benda suhunya panas, itu energi kalornya banyak di benda itu. Ya, sehingga panas. Itu kan dingin. Ya, dari air kehilangan kalor, kemudian menjadi beku. Ya. Oke. Ini es batu yang padat ini bisa kembali lagi. Gimana? Langsung meleleh ya. Oke, langsung mencair dia. Dan ini juga mencair tapi lebih lama. Tuh, dia lebih cepat. Tuh, cuma berapa detik udah jadi air mateng. Nah. Oke, silakan duduk. Bapak bawa ini apa? Lilin. Oke, lilin ini apa wujudnya? Padat. Ya, ini sudah Bapak potong-potong. Potongan lilin ini padat, ya. Kita coba kita tambahkan energi kalor dari kompor. Ya. Nanti kita lihat seperti apa.
lihat. Tuh. Jadi cair ya. Oke, dingin berubah menjadi cair. Awalnya wujudnya padat. Ya, oke. Kemudian ada lagi nih Bapak bawa. Ya, contoh dari zat padat. Ini adalah gula. Kita coba ya, gula. Nah, ini kan dia berubah menjadi cair warna kehitaman ya. Ini contoh dari perubahan wujud zat mencair ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan perubahan wujud zat yang lainnya. Menguap ya. Kita coba mempraktekkan perubahan zat menguap. Oke. Ini air yang sudah Bapak letakkan ya di labu percobaan, labu kaca ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Wah, tangan Bapak jadi basah ini. Ya. Tangan Bapak jadi basah. Ya. Oke. Bisa maju ke depan ya. Coba dilihat ya. Ada asap ya. Oke, satu aja. Ya, ada asap, tapi asap ini kalau kita tempelkan tangan kita merasa basah. Kenapa? Karena ini adalah uap air. Uap air ini ada di sekitar labu kaca ini ya. Ini kalau Bapak panaskan terus, Bapak beri energi terus, energi kalor, lama-lama habis air ini. Kenapa habis? Karena dia berubah menjadi uap. Itulah yang disebut dengan menguap. Ya, ingat, mencair dan menguap. Tadi Bapak praktekkan ada kompor, berarti apa? Ada kalor yang masuk. Nah, ada energi kalor yang masuk. Silakan, terima kasih kembali ya tempat duduknya. Nah, kemudian kita akan mencoba praktek selanjutnya ya. Oke. Kalian tahu apa ini? Kapur. Kapur apa namanya? Barus. Wangi ya. Nah, kapur barus ini gimana bunyinya? Padat. Kapur barus ini kalau di lemari kalian simpan untuk pewangi ya. Lama-lama dia mengecil dan habis karena dia berubah menjadi gas. Ya, terkena energi kalor dari lingkungan masuk ke kapur barus. Ya, kemudian kapur barusnya menjadi apa? Gas. Perubahan dari padat menjadi gas disebut menyublim. Ya. Nah, kalau cair jadi gas itu menguap, yang ini padat jadi gas itu namanya menyublim. Ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba mempraktekkan menyublim. Ya, sini Bapak sudah punya kapur barus ya. Padat ini ya, kita haluskan. Kemudian kita coba masukkan ke labu kaca percobaan yang mana nantinya kita akan amati menyublim. Menyublim. Ada kompor berarti ada energi kah? Kalor. Ya, oke. Nah, dulu. Dulu ya. Ini kita buka ya. Pelan-pelan. Ya, saya mau lihat. Pelan-pelan ya, satu ya. Nih. Ya,
Ya, ini namanya kristal. Ya, kristal ini terbentuk dari gas ya yang memadat. Karena apa? Karena kehilangan kalor. Ya, awalnya kan dia panas terkena energi kalor ya. Kemudian didinginkan pakai es ya, kalornya hilang, berkurang. Jadilah dia kristal. Kristal ini bisa nggak Pak balik jadi padat? Bisa, ini udah balik ya. Oke, tadi kita anak-anak membakar lilin. Lilinnya menjadi apa? Cair, mencair. Coba kita lihat. Ini ya lilin yang sudah Bapak tuangkan di gelas ya. Dia kembali menjadi padat. Dia kembali menjadi padat. Ya, itulah yang disebut dengan perubahan fisika. Perubahan fisika, wujud zat bisa kembali ke bentuk semula, tergantung kalornya. Ya, lilin mendapatkan kalor, jadi cair. Kemudian kalornya lepas ke lingkungan, balik lagi jadi padat. Ya, itulah yang disebut dengan perubahan wujud secara fisika. Oke. Taruh di tengah aja ya, biar temennya bisa beres di sana. Ya, yang lain yuk. Kalau kerjaan bisa ya. Ini kalau punya Belia. Ya, yuk. Kerjakan ya. Ya, kalor energi ya, kalor energi. Itu dari kompor, dari lingkungan, dari panas matahari ya. Anak-anak, waktunya sudah cukup ya untuk kerja kelompoknya. Jadi Bapak akan bertanya ya satu persatu sebelum LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak. Ya, satu persatu saya tanya ya, silakan per kelompok menjawab. Tadi kan sudah diskusi, pasti tahu jawabannya ya. Yang pertama, bagaimana es bisa menjadi cair dan kaitkan dengan energi kalor? Silakan, Heri. Bagaimana es bisa mencair? Ayo. Bagaimana? Karena menyerap kalor. Oke, es mencair karena menyerap energi kalor. Ada yang beda? Karena kena matahari juga, Pak. Oh ya, kalau dari matahari bisa, dari kompor juga bisa. Oke, ada yang beda jawabannya? Gak ada. Oke, setuju ya? Betul ya, ini betul ya. Nomor 2, bagaimana air bisa menjadi padat? Ayo kelompok lain. Oke. Oke, dibekukan itu bagaimana kalornya? Gimana? Sebentar. Kelompok ini, gimana kalornya? Oke, ayo jawab. Oke, anak-anak, setelah kita melakukan praktikum sederhana, kita amati, kemudian kalian mengerjakan soal dan pengamatan di LKPD-nya masing-masing, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita review sebentar ya. Oke, jadi yang perlu kalian ingat sebagai kesimpulan bahwasanya perubahan wujud zat itu ada dua ya, secara fisika dan kimia ya. Ingat ya, yang berubah secara fisika itu bisa kembali ke bentuk awal ya, pertama, betul, kembali ke bentuk semula pertama. Yang kedua, melibatkan yang namanya energi kalor. Yang perlu kalian ingat ya, menyerap kalor atau kalor yang masuk artinya apa? Suhunya meningkat menjadi panas. Pak, saya bingung menguap dan membeku, itu kalornya gimana? Bayangkan saja ya, diingat ya. Menguap itu karena panas, berarti apa? Menyerap kalor. Ya, tuh. Membeku, panas apa dingin? Es yang membeku. Dingin, berarti apa? Kalornya lepas. Ya, kehilangan kalor, kayak gitu. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan karena apa? Terjadi reaksi kimia antara zat satu dengan zat lainnya yang dicampur, sehingga ada zat baru.
zat baru ini tidak akan bisa kembali ke bentuk awal. Oke, dari sini kita tahu ya bahwa energi kalor atau panas ya itu sangat penting untuk perubahan wujud benda atau zat ya. Itulah kenapa ya dari kita tahu benda panas bisa menjadi kering karena airnya menguap. Itulah kenapa ya kita jemur baju ya direntangkan di tempat yang panas ya, jangan yang teduh lama ya di tempat yang panas direntangkan ya dijemur tuh. Dari situ kita tahu ya. Oke, itulah pentingnya energi dalam perubahan wujud. Oke, sekian dari Bapak ya. Silakan dibaca-baca lagi materi ini di rumah ya. Bisa baca bukunya, baca modulnya ya, atau kalian cari di video-video di YouTube boleh ya. Itu ada banyak. Nah, untuk materi besok selanjutnya ya, untuk materi energi nanti Bapak kirim link ya, link di grup WhatsApp wali murid ya, orang tua kalian. Silakan diklik, diunduh ya. Di sana sudah ada Bapak sediakan media-media pembelajaran, ada video, ada komik ya, silakan di-download ya. Ini linknya nanti Bapak bagikan ya. Untuk soal evaluasi pada hari ini ya, ini juga nanti Bapak akan share linknya ya di quizzes ya, di quizzes ya, atau di Playground. Silakan diklik ya, kerjakan ya. Nanti setelah mengerjakan nanti nilainya bisa masuk di Bapak ya, baru Bapak periksa ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi pengerjaannya ini ada batas waktunya ya, tidak boleh lebih dari 2 hari ya. 2 hari langsung kerjakan ya. Oke, sekian dari Bapak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermakna. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Bapak ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.